Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kana man lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan yang sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta muridnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, yaitu Ustaz Fahmi Bukhari SAG. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan wal jumu'atu ila al jumu'ah wassalatu ila shalah mukaffiratun bainahunna idza tunibatil kaba'ir atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Segenap para jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan banyak duitnya. Ya, giliran duit amin kenceng banget. Mudah-mudahan semua bisa berangkat ke tanah suci. Saudara sekalian, di antara dan tujuan Allah perintahkan kita berpuasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Betul ya? Takwa itu kata ulama al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah. Saya ulangin lagi nih. Takwa itu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dengan kemampuan kita, bukan semau kita. Kalau kemampuan nih begini nih, haji itu hukumnya wajib, tapi kalau nggak mampu nggak usah berangkat haji, betul gak? Zakat itu wajib, tapi kalau nggak mampu zakat, bukan hanya dia keluarkan, tidak wajib keluarkan zakat, bahkan dia boleh diberikan zakat. Itu namanya sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Kalau sekemauan kita, mau sholat kok sholat, kagak mau sholat nggak sholat, itu namanya kemauan namanya. Tapi kalau urusan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah, nggak ada urusan dengan kemampuan kita. Semua yang dilarang oleh Allah itu seluruhnya suruh ditinggalin. Saudara sekalian, Al-Imamul Ghazali yang disebut namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan itu, takwa itu adalah kanzun azizun, fa in dhafarta fakam tajid
min jauharin wa rizkin karimin wa mulkin azimin fa inna khairatid dunya wal akhirah jumi'at fiha. Kata Imam Ghazali, takwa itu adalah simpanan yang berharga. Fa in dhafarta, jikalau kamu sudah mendapatkan ketakwaan itu, maka berapa banyak kau dapatkan permata, perhiasan, rizki yang mulia, kerajaan yang agung. Kenapa sampai disebutkan itu? Karena sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan oleh Allah di dalam ketakwaan itu. Pak, Bapak, kok jadi melototin saya sih? Ini dengerin apa ngantuk ini? Dengerin. Kata Imam Ghazali, kebaikan dunia akhirat itu dikumpulkan oleh Allah di dalam ketakwaan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah jabarkan betapa orang-orang yang takwa itu dari mulai Allah akan bersama orang-orang bertakwa. Yang kedua, apa yang dia punya masalah kehidupannya, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Dan pada akhirnya orang yang bertakwa, orangnya belum mati, surganya sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah jelas katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah. Sesungguhnya ada surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Orangnya belum mati, surganya sudah disiapkan oleh Allah. Mudah-mudahan calon ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Kalau di dunia, satu saja saya sebutkan. Orang yang bertakwa kepada Allah, hidupnya nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena masalah hidupnya dia akan dikeluarkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Dan Allah akan berikan rizki yang dia nggak sangka-sangka. Bayangin tuh, masalah yang sedang dihadapi Allah berikan solusinya. Dan bukan hanya itu saja, Allah kasih rizki yang dia nggak sangka-sangka. Di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah ada disebutkan di situ, ini asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik Asja'i. Ini Auf bin Malik Asja'i punya masalah hidup. Apa masalah hidupnya? Anaknya yang bernama Salim itu ditawan oleh kafir musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ditawan itu kondisinya bisa dua keadaan. Kalau enggak dibunuh, kalau enggak dijadikan budak. Kalau jadikan budak, dia kayak barang udah dijual, disuruh, nggak pakai digaji, itu jadi budak tuh. Ini Auf bin Malik Asja'i nangis, istrinya nangis, masalah hidupnya berat, anak yang disayangin ditawan oleh orang kafir musyrik. Maka datanglah dia kepada Rasulullah. Dia ungkapkan masalah hidupnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah, anak saya ditawan oleh orang kafir musyrik, dan istri saya sebagai ibunya nangis setiap hari, sedih dengan keadaan anaknya ini. Maka apa solusi yang kau berikan ya Rasulullah? Dia nanya solusi ini. Apa kata Rasul? Ittaqillaha wasbir. Takwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Fa inni amiruka wa iyaha an tastaqsira biqawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Rasulullah? Takwalah kamu pada Allah dan sabar. Dan aku perintahkan engkau dan istrimu untuk banyak-banyak kalimat la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saudara, ini sahabat-sahabat Nabi ini nggak pakai ngebantah, nggak ngomong begini, ya Rasulullah, ini kan masalahnya fisik,
Kenapa engkau tidak suruh sahabat-sahabat untuk serang orang kafir supaya bisa menjemput anak saya? Kenapa kau ini kan masalahnya nyawa ya Rasul, bukan masalah doa. Enggak. Ini sahabat sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah. Dia katakan, kata Rasulullah, sabar, takwa, sabar. Dan banyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Diterima saudara, dibawa pulang. Udah dibawa pulang, dia ngomong sama istrinya, Rasulullah perintahkan kita untuk sabar, takwa, sama zikir ini. Apa kata istrinya? Hadhihi ni'mah ma amarona. Ini adalah sebaik-baik apa yang Rasul perintahkan pada kita. Tuh, suami istri taatnya sama Rasul begitu. Takwa dah. Sholat malam, sholat berjamaahnya jalanin, terus saja jauhin larangan Allah, kerjaan perintah Allah, sama sabar, tunggu pertolongan Allah. Dengan banyak kalimat la haula wala quwata illa billah, dia taat sama Rasul. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam riwayat itu, ini anaknya si Salim datang dengan sendirinya tanpa harus dijemput oleh orang tuanya. Dan bukan hanya datang sendiri, dia datang dengan membawa 4.000 kambing milik orang kafir musyrik, saudara sekalian. Bayang itu. Dia datang dengan sendirinya, dengan tidak dijemput, dan dia bawa 4.000 kambing milik orang kafir. Lah, mak bapaknya nanya dong, ini ceritanya bagaimana kau bisa datang sendiri? Apa kata si anak? Yang nawan saya luput dari saya, yang nawan saya ngelupain saya, sehingga ketika saya disuruh ngangon kambing, saya bawa tuh kambing sampai ke rumah. 4.000 kambing, saudara. Coba bayangin Pak, 4.000 kambing. Sekarang kalau kambing, satu harga kambing di Jakarta 3 juta, 4.000 kira-kira berapa kira-kira? Udah banyak deh pokoknya deh ya. 12 miliar, Masya Allah. Bukan hanya solusinya dikeluarin oleh Allah, rizkinya dikasih oleh Allah. Ini yang disebut siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari dia. Hari ini kita punya masalah hidup, betul? Betul gak? Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah punya anak. Saudara, kalau punya masalah jangan gampang-gampang bikin status di WhatsApp. Ini manusia sekarang kalau punya masalah hidupnya kayak akuarium, biar dilihat sama orang. Bikin status WhatsApp, nggak dibikin kopi sama bini, ngomong di WhatsApp, saudara. Bang dasar kurang ajar, bini gue kurang ajar tuh. Kopi gue kagak dibikinin, bikin status di WhatsApp. Jangan dipecat sama kerjaan, hidup lagi pontang-panting, gelar sajadah, kerjain sholat berjamaah, kerjain sholat duha, kotak jalan masukin, sodakoh banyakin sholat duha. Tunggu pertolongan Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, insya Allah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Ramadan itu disebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Kenapa disebutkan bulan ibadah? Karena bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita hadirkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih fasilitas yang begitu hebat. Amalan sunnah umat Nabi Muhammad dibayar pahala wajib, amalan wajib dikali 70 kali lipat ganda oleh Allah. Bahkan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan yang tidak berikan kepada umat lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa sih kita mesti banyak ibadah? Kenapa kita mesti banyak amal? Jawabannya saudara, dari sekian banyak jawaban yang harus saya sampaikan, satu saja, karena di tempat ini begitu kita harus hemat waktu. Satu saja saudara. Kenapa? Karena amal ibadah kita akan kita bawa ke alam kubur kita. Rasul katakan, yatsba'ul mayitu salasah. Yang ngikutin mayit nanti 3 perkara. Kalau kita mati, yang ikutin 3 kata Rasul, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarjiu isnani fayabqal wahid, balik yang 2, sisa yang 1 kata Rasul.
Siapa yang balik? Fayarji'u ahluhu wa malhu, yang kembali dua, keluarganya dan hartanya. Istri kita sekalipun cinta sama kita, dia nggak akan mau masuk ke dalam kubur kita. Betul kan? Pak, saya mau nanya bapak-bapak, jawab yang kencang. Kira-kira bapak cinta gak sama istri bapak? Saya nanya Pak, dijawab bikin orang kesel aja nih. Bapak-bapak, saya nanya, bapak-bapak cinta gak sama istri bapak? Kalau misalnya mati, bapak mati masuk ke dalam sorga, amin dong. Kalau bapak-bapak mati masuk ke dalam sorga, terus bapak suruh milih, kira-kira bapak minta ditemenin sama bidadari apa istri bapak, bapak pilih mana? Hah? Nah, kan kurang ajar tuh, coba aja. Kalau bini kita kalau ditanya kira-kira minta ditemenin bidadari apa istri, semua tuh ngomong minta bidadari apa suami, semua bilang suami, begitu tuh istri tuh. Tapi kalau sama laki-laki begitu emang betul. Istri kita cinta sama kita, kalau kita mati nggak bakal ikut bersama kita. Beneran itu. Sekalipun dia pernah berkata pada kita, bang, apalah hidup tanpa engkau di sisiku. Sekiranya engkau jadi kumbang, biarlah aku jadi bunganya. Alah pret, saudara sekalian. Kalau kau mati, aku pun ikut mati. Bohong. Bini kita kalau seandainya kita mati dipegang sama orang, bang, ikut bang, saya mau ikut bang. Kata orang dipegang, jangan bu, jangan, coba nggak usah dipegangin. Mau masuk gak kira-kira saudara? Itu kan atraksi dia doang itu. Sama kita juga. Kalau bini kita meninggal, emang kita mau masuk ke dalam kuburan bini kita? Bohong saudara. Survei membuktikan saudara, survei membuktikan. Ini benar nih. Survei membuktikan kalau sekiranya suami meninggal lebih dulu daripada istrinya, maka istri akan konsentrasi untuk mendidik anak-anaknya dan memilih untuk tidak nikah lagi. Betul gak? Dan survei juga membuktikan jikalau seorang istri meninggal lebih dulu, maka suami pun akan konsentrasi di dalam mendidik anak-anaknya dan memilih untuk, nah itu dia tuh masalahnya. Beda sama perempuan begitu ya. Kawin lagi saudara. Nah ini saudara sekalian, amal kita itu akan ikut bersama kita. Keluarga kita tinggal nggak bakal ikut. Sekarang yang kedua, wamaluhu, harta kita ngikutin. Harta kita ikutin, mobil kita ikut, motor kita ikut. Itu mobil yang nggak boleh baret, nggak boleh disentuh sama orang. Motor kita yang setiap minggu dicuci, mau bersih mau kagak harus dicuci. Dan bahkan sebagian kita nyuci mobil, nyuci motor lebih penting daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Waliyazubillah. Apa sebab? Banyak orang yang maghrib sudah kumandang tuh lagi nyuci motor, nyuci mobil. Lagi nyuci motor asik. Azan kumandang maghrib kan pendek waktunya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nyuci motor masih berbusa-busa saudara. Kenapa? Karena ini lebih penting daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Besok itu mobil, besok itu motor ikut bersama dia, tapi cukup sampai parkiran saja saudara. Kemana harta kita? Nggak ikut bersama kita. Jangankan mobil, jangankan motor, tikar bekas saya pakai diambil lagi sama kita ya saudara. Apalagi mobil motor nggak ikut bersama kita. Apa yang sampai yang masih bersama kita? Rasul katakan fayabqal wahid, sisa yang satu. Apa yang satu? Amaluhu, amalnya. Kalau amalnya baik, dia akan membela kita nanti di alam kubur kita. Kalau amalnya nggak baik, dia akan menjadi yang akan merongrong kita nanti di alam kubur. Saudara sekalian, karena itu banyakin amal. Saya baca dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin, itu karangannya Imam Ghazali. Orang yang hari ini nganggep enteng amal, orang yang hari ini nganggep enteng sholat berjamaah, orang yang hari ini nganggap enteng duduk di majelis taklim nih, yang ngomong begini nih, yang ngomong ngapain duduk majelis taklim, cuman buang-buang waktu doang, dengerin ceramah-ceramah nggak ada manfaatnya. Orang yang hari ini dia mencela orang yang berangkat ke tanah suci, dia katakan itu kan kerjaan orang-orang Arab tuh, dibohongin sama orang Arab, buang-buang duit.
orang yang menganggap hari ini sedekah itu sia-sia, kata Imam Ghazali, itu nanti akan menyesal setelah dia mati. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, an-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia waktu mati, kalau dia sudah manusia itu tidur, kalau dia sudah mati baru dia bangun, saudara. Apa kata Imam Ghazali? Digambarkan di kitab itu, saudara, itu bagaikan nyeselnya orang dalam satu kelompok. Ada orang berjalan nih, kelompok nih, satu kelompok berjalan dalam sebuah kegelapan. Waktu dalam kegelapan itu mereka menemukan ada batu-batu yang begitu banyak. Ini batu-batu la yura launuhu, nggak dilihat warnanya nggak kelihatan. Akan tapi karena ini batu banyak, sebagai orang yang ada di situ, salah satu orang yang bijak di situ mengatakan, ambil nih batu-batu, barangkali ini batu-batu nanti bermanfaat buat kita. Ambil yang sebanyak-banyaknya, kalau emang perlu kita ambil, ayo bawa. Ini orang bijak, saudara, orang yang paham. Ayo bawa, jangan sampai nggak dibawa. Barangkali nanti ketika keluar kita dari kegelapan, ini batu-batu bisa kita ambil, ada manfaatnya. Saudara sekalian, di antara kelompok kan pasti ada yang ngeyel, betul gak? Kalau kita ada satu kelompok, pasti ada yang ngeyel, protesnya banyak, nyumbang kagak, saudara sekalian. Ini orang model begini ada, dia ngomong, ngapain kita bawa-bawa yang berat-berat begini? Kita lagi mau santai-santai kok kita suruh bawa-bawa. Kita lagi mau ngambil, kita lagi mau enak-enak kok kita suruh ngambil bawa-bawa berat yang belum tahu tentang apa manfaat yang kita bawa ini. Begitu, saudara. Ngapain kita bawa batu berat-berat? Bodoh. Nah, ini orang-orang nggak terpengaruh dengan dia, dibawa di batu, diambilin sebagian. Yang badan gede, yang badannya kuat, ambil yang banyak. Yang badannya krempeng, sesuai dengan kemampuan dia, saudara. Diambil dah. Tapi ini orang yang nggak bawa, bukan hanya nggak mau bawa, dia cemoohin orang yang bawa itu. Kata dia, kamu tuh mau aja dibohongin sama dia, mau aja ngambil kesenangan yang sekarang kau ganti, kesenangan yang nanti-nanti kau ganti dengan kesenangan yang sekarang diganti dengan kesenangan yang nanti-nanti. Percuma. Ngapain ngambil begituan, saudara? Ini orang bukan hanya nggak mau ngambil, ngenyela orang. Apa kata Imam Ghazali? Tidak lama ketika mereka keluar dari tempat itu, masuklah mereka ke dalam tempat yang sudah terang-menerang. Begitu melihat ternyata batu itu bukan sebuah batu biasa, melainkan batu itu adalah batu yakut, batu permata yang nilainya satu batu yusawi bimi'ati dinarin bi alfi dinarin. Satu batu itu nilainya sama dengan 1000 dinar, saudara. Kalau kita hitung, itu satu batu, satu batu nilainya sama dengan 1000 dirham, 1000 dinar, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti 4 kilo, 25. Kalau sekarang harga emas 1,6 juta, maka kira-kira, saudara, itu batu nilainya 6,8 miliar. Percaya gak, Pak? Percaya gak, Pak? Udah percaya aja, udah saya hitung tadi di rumah udah. 6,8 miliar. Masya Allah. Itu baru satu batu. Yang dia bawa banyak. Apa yang terjadi? Ini orang-orang yang tadi dilecehkan, yang tadi dicemoohin, yang tadi ketawain, sekarang jadi sultan, saudara. Jadi orang-orang kaya, jadi crazy rich, uangnya banyak. Mana orang yang mentertawai? Yang mentertawai sekarang nangis. Dia sedih, dia nyesel luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau ngambil, dicemoohin orang. Kata Imam Ghazali, wa hadza jahlun azimun. Ini orang melakukan itu karena bodohnya besar, karena ketidaktahuannya begitu besar. Inilah yang terjadi ketika hidup kita itu tidak ngerti agama. Hari ini orang kita sholat berjamaah dianggap, kata orang begini, lu ngapain jengkang jengking? Apa tuh ngomong jengkang jengking, saudara? Lu ngapain tunggang tungging? Sholat 5 waktu, tarjuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib masjid. Lihatnya gue capek, apalagi lu yang ngerjain begitu, saudara. Ngelihat orang sholat ke masjid tuh kayak udah capek, apalagi yang ngerjain.
entar sodakoh, entar 10%, entar bantu anak yatim. Ngapain begitu? Seakan-akan kita ini, yang kerjaan kita, ibadah kita sekarang adalah kerjaan yang sia-sia. Maka nanti ketika kita mati, barulah nanti tahu ternyata ibadah kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, tadi bapak-bapak sholat qobliyah subuh gak? Sholat qobliyah subuh apa? Namanya sholat sunnah fajar. Kata Rasul, raqatul fajri khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, masya Allah. Itu baru sholat qobliyah subuh doang. Gimana sholat subuh berjamaahnya? Rasul nggak sebutin sholat subuh berjamaah tuh gedenya kayak gimana, enggak. Tapi Rasul kasih tahu. Rasul kasih tahu, lau ya'lamun nas ma fi subhil jamaah wal atamah la atauhuma walau kana habwan. Kalau sekiranya umatku tahu tentang sholat subuh dan sholat isya berjamaah, dia pasti datang walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak, saudara sekalian. Coba yang itu. Kalau merangkak-rangkak itu kan berarti gede banget. Sekarang saya kasih analogi deh. Ini Masjid Al-Furqan, ada orang kaya bikin peraturan begini, bikin pengumuman. Siapa yang hari ke-17 Ramadan datang ke masjid sholat subuh berjamaah, maka akan dihadiahi satu orang 500.000. Pada datang nggak saudara kira-kira? Saya mau nanya nih, datang nggak kira-kira? Yang sakit datang nggak saudara? Yang stroke datang nggak saudara sekalian? Yang didorong-dorong datang nggak? Kenapa itu? 500.000. Dia tahu kadarnya tuh 500.000. Itu bukan hanya sekedar 500.000, dunia dan isinya dapat. Karena itu saudara sekalian, istiqomah. Maka terakhir saya ingin katakan, saya tadi tanya kira-kira durasinya berapa menit Pak? Ya kira-kira 30 menit ya Ustaz katanya. Kalau sampai duha boleh gak kira-kira? Terakhir yang saya katakan saudara, ini Ramadan bulan gondol pahala. Kalau bapak-bapak mau ibu-ibu mau gondol pahala di luar Ramadan, gak ada tempat yang lebih istimewa kecuali kota Mekah. Mudah-mudahan pada berangkat umrah semua. Pengen berangkat umrah Pak? Saya nanya yang jawab yang kencang. Pengen berangkat umrah gak? Ada duitnya gak? Jangan ngomong karena ada duit. Kencang jawabnya. Mudah-mudahan pada berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Gak ada tempat yang lebih istimewa. Rasul katakan ma'alal wajhil ardi baldatun. Tidak ada satu negeri di bumi manapun yang Allah ganti satu kebaikan dengan 100.000 kali kebaikan kecuali kota Mekah. Faman shalla fiha, siapa orang yang sholat di dalam kota Mekah, satu sholat nilainya sama dengan 100.000 kali sholat. Sampai di akhir kata Rasulullah, waman khatamal Quran, siapa mengkhatamkan Quran satu kali khatam di kota suci Mekah, di Masjidil Haram, maka nilainya sama dengan 100.000 kali khatam Quran, saudara. Masya Allah. Khatam Quran 100.000. Ada orang Al-Furqan 100.000 kali khatam Quran ada? Ya sekarang udah hari kelima nih, udah berapa juz bapak-bapak? Pak, ditanya juz pada diam semua. 14. Sendiri apa keroyokan? Oh keroyokan. Kirain sendiri. Nggak ada saudara. Saya sampai ngebayangin kalau ada orang ini, nih kalau ada orang ajaib, anak ajaib. Anak ajaib lahir bisa langsung baca Quran. Ini namanya anak ajaib, saudara. Wah, langsung bisa baca Quran. Hari itu juga menghatamkan Quran satu kali khatam. Sebulan dia bisa menghatamkan 30 kali khatam. Setahun 360 kali khatam. Kalau dia mau khatamkan sampai 100.000 kali, saudara, dia harus punya usia 273 tahun baru dia bisa sampai 100.000 kali khatam. Gak mungkin. Tapi kita yang kalau nanti umroh deh, mudah-mudahan pada umroh semua deh, amin. Itu kalau umroh, saya kasih gambaran nih, umroh kan 9 hari, betul gak? 9 hari, 7 hari itu bersih tuh, PP 2 hari. Kalau yang reguler 9 hari itu PP 2 hari, pulang pergi 2 hari, sisa 7 hari. 3 hari di Madinah, 4 hari di kota Mekah. Kalau 4 hari kerjaannya belanja melulu, dia amsyong saudara sekalian.
Tapi kalau 4 hari dikerjain, 1 hari buat umroh. Kalau ente umroh saudara, ibadah umroh 1 hari udah nggak bisa dipakai buat apa-apa deh. Capek udah urusan udah capek. Sisa 3 hari, ini 3 hari kerjain nih buat ngapain? Buat ibadah. Berangkat subuh, sebelum subuh 1 juz, sesudah subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, sebelum zuhur 1 juz, sebelum asar 1 juz, sesudah asar 1 juz, sebelum maghrib 1 juz, sesudah maghrib 1 juz. 5 kali dalam sehari 10 juz. 3 hari berapa ya? 30 juz saudara. Baru bisa. Itu kalau di kota Mekah. Tapi kan di kota Mekah, kalau kita mau umroh mau haji, walaupun katanya umroh sama haji ke tanah suci itu sekarang lebih cepat jalan kaki daripada naik pesawat, saudara sekalian. Kok gitu Ustaz? Iya, karena jalan kaki itu cuma 100 hari Pak. Kalau naik pesawat 30 tahun. Percaya gak? 100 hari naik pesawat, naik apa? Jalan kaki. Kalau naik pesawat 30 tahun karena ngantrinya 30 tahun, saudara sekalian. Tapi kan itu kalau kita berangkat haji dan ke Mekah atau umroh ke Mekah, itu kan rukunnya 2 tuh. Badan sehat, duit ada, betul gak? Duit ada, badan sehat, gak berangkat saudara. Badan sehat, duit kagak gablok, berangkat gak? Gak berangkat juga. 2, gak mungkin kalau gak punya duit. Nah, bagaimana Ustadz kalau sekiranya saya gak bisa berangkat ke tanah suci? 1, jangan tinggalin asrul awakhir bulan Ramadan. Nilainya 1 hari 83 tahun. 83 tahun kalau kita kerjain selama 10 tahun dapat 830 tahun. Kalau 20 tahun dapat 1666 tahun. Itu lebih hebat daripada sholat di Masjidil Haram. Karena itu istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua mati dalam keadaan husnul khatimah, kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya minta doain mudah-mudahan ya, saya punya niat, mudah-mudahan kalau jadi Agustus saya bawa jamaah umroh. Kalau bapak-bapak mau, ibu-ibu mau gabung, ayo boleh deh bareng, hubungin saya. Insyaallah beberapa orang insyaallah sudah siap. Berapa itu Ustadz harganya? 29 juta, kira-kira 29-an. Kalau gratis gimana Ustadz? Boleh, ketemunya di sono saudara sekalian, ketemunya di sono ya. Mudah-mudahan yang punya hak, yang punya uang, ayo jangan pakai takut. Ustadz kira-kira saya umroh dulu apa nabung dulu? Umroh dulu, ntar nabung bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah, mudah-mudahan hajatnya terkabul. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. وفانا كريم برحمتك يا رحمن الله ما بحق الفاتحة بيك السبل المثاني استجيب دعانا يا الله افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من كل خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.